Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 11 MIPA bersama saya Padam. Oke, kita bakal melanjutkan materi dari rumus-rumus trigonometri. Dan ini kayaknya merupakan materi terakhir di bab ini ya. Oke, jadi kemarin kita udah mempelajari tentang rumus-rumus penjumlahan pengurangan sudut, dan yang kedua adalah sudut rangkap dan sudut setengah ya. Sekarang kita melanjutkan ke rumus perkalian antara sinus kosinus maupun sinus kosinus kosinus ya. Oke, seperti apa sih? Nah, itu kita lihat kembali yaitu rumus sebelumnya, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan dari sudut sin. Dimana rumusnya kan kalau dijabarin seperti yang kanan ini ya. Nah, ini kalau mereka berdua kita operasikan, yaitu kita jumlahkan, ini mereka berdua ya, maka yang kiri pasti bakal jadi sama-sama sin tambah sin kan. Dan yang kanan coba lihat. Nih, ini kan mirip ya. Sin A cos B ditambah sin A cos B. Anggap ini X. Kan yang bawah juga X. X tambah X ya, 2X. Anggap ini Y. Ini kan juga Y. Y ditambah min Y itu habis gitu ya. Jadi untuk hasil sin tambah sin, yang satu jumlah yang satu kurang, dan rumusnya dijabarin kita jumlahkan, maka yang ini habis. Maka menjadi seperti ini bentuknya. Yang kiri kan nggak bisa dijumlah ya, karena beda. Di sin A tambah B tambah sin A min B sama dengan yang ini habis, jadi yang ini jadi 2X, yaitu 2 sin A cos B. Artinya apa sih ini? Artinya rumus 2 sin A cos B atau sin alpha cos beta yang kanan ya disama dengan ini tuh sama dengan yang ini. Jadi rumus perkalian sin cos, 2 sin cos. Lebih tepatnya 2 sin cos, 2SC ya. Boleh ngapalnya 2SC. Sudutnya beda ya. 2SC itu sin yang satu ditambah, yang satu dikurang. Sin tambah sin. Itu rumus yang pertama. 2 sin cos sama dengan sin tambah sin gitu ya. 2SC sama dengan sin tambah sin. Boleh juga ngapalnya gitu ya. Oke, rumus yang kedua. Nah, ini yang tadi sama ya. Tapi kalau kita kurangin, maka yang bakal habis itu yang ini. Karena sama ya. Dan tandanya sama, maka kalau dikurang ya habis. Kalau ini kan jadi cos A sin B dikurang min. Ini kan jadi plus ya. Jadi bakal yang nambah ini nih. Ini bakal nambah. Jadi sin A tambah B dikurang sin A min B itu sama dengan 2 cos sin. Kayak kebalikan sama yang pertama ya. Artinya rumus dari 2 kosin itu sin A tambah B min sin A min B. Oke, perhatikan ini kan mirip ya. Mirip ya rumus yang pertama sama yang kedua ya. Jadi intinya kalau ada 2 sin cos, itu rumusnya adalah sin tambah sin. Kalau ada 2 kosin itu sin kurang sin. Ini walaupun mirip nih ya, sin cos kosin itu bakal ngaruh di tanda ininya ya. Oke, seperti itu cara ngapalnya ya. Oke, kita lanjut. Ini rumus perkalian sin cos yang didapat dari rumus penjumlahan sudut sin. Nah, gimana untuk yang cos? Yang cos pun juga sama ya. Kalau kita jabarin dia jadi kayak gini, untuk yang penjumlahan kan jadi minus ya, yang minus jadi penjumlahan. Kalau kita tambahkan, maka siapa yang habis? Ya, yang habis yang sama, yaitu ini, yang tandanya sama ya. Sehingga rumus penjumlahannya adalah dia jadi kayak gini ya. Cos A tambah B ditambah cos A min B sama dengan yang ini bakal salah deng. Yang habis itu yang ini ya, karena ini ditambah ya. Ini ditambah, maka yang ini bakal nambah. Ini nambah jadi 2 cos cos. Yang ini yang habis karena min ditambah plus min x ditambah x gitu kan, jadi habis. Artinya jadi 2 cos cos sama dengan cos tambah cos. Tuh ya, ini mirip sudutnya, yang ini yang kiri mirip ya, yang kanan juga mirip ya. Selalu ditambah, yang kanan dikurang. Jadi harus sesuai ya, supaya cara ngapalnya gampang. Oke, gimana kalau kita kurangin? Maka yang habis tuh yang ini kan. Cos dikurang cos yang ini, itu habis. Maka yang ini jadi cos dikurang cos sama dengan,
Nah, ini kan jadi min dikurang, ini jadi min ya. Min dikurang min kan jadi kayak nambah minusnya ya. Jadi min 2 sin. Artinya rumus dari, nah ini minusnya ngikut-ngikut aja ya. Min 2 sin itu sama dengan cos dikurang cos. Oke, jadi cara ngapalnya adalah 2 cos. Cos itu sama dengan cos tambah cos. Min 2 sin itu sama dengan sin kurang, bukan sin, cos kurang cos. Oke, gitu cara ngapalnya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya kayak tadi ya. Nah, ini supaya enak cara ngapalnya, ini tuh sudutnya selalu ditambah ya. Ini sudutnya selalu dikurang ya. Jadi rumusnya ada 2 sin cos, 2 cos sin, 2 cos cos, 2 sin sin. Yang sin tuh ada negatifnya, ingat ya. Oke, itu rumusnya. Sekarang kita aplikasi ke contoh-contohnya. Oke, yang seperti saya ingatkan sebelumnya, untuk soal-soal trigonometri itu caranya sebenarnya bebas, asal sesuai konsepnya ya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu kayak cara lainnya. Ini kan bisa kita kerjain sebenarnya pakai cara yang kemarin ya. Sin 75 bisa pakai yang alfa tambah beta itu kan. Ini juga bisa alfa kurang beta atau tambah beta kalau bisa ya. Tuh, tapi kan bisa atau mungkin ada cara yang lebih mudah, itu yang sekarang ya, rumus yang sekarang. 2 sin cos. 2 sin cos kan tadi apa? Sin tambah sin ya, sin tambah sin ya. Sin tambah sin berarti sin sudutnya ditambah ya. 75 tambah 15 ditambah sin 75 kurang 15. Oke, ini udah bener ya, ada duanya ya. Nah, ini kalau nanti nggak ada duanya tuh bakal beda ini nanti ininya ya. Ini jadi sin berapa nih? 90 ya. Tambah sin 60. Oke, ini kan ada kan nilainya. Sin 90 derajat kan ada sudut istimewa kan ini. Jadi 1. Sin 60 itu setengah akar 3. 1 tambah setengah akar 3. Ya udah nggak bisa diapa-apain ya. Karena yang satu ada akarnya. Oke, jawabannya jadi seperti itu ya. Sekarang yang B. Ini saya hapus dulu. Yang B, nah ini tadi saya bilang nih nggak ada depannya. Oh ya, ini sebenarnya ada sudut istimewanya hasilnya setengah akar 2 ya. Tapi kita coba pakai cara yang sekarang ya. Oke, ini kita utak-atik dulu kan supaya pakai rumus yang tadi itu ada duanya depannya. Nah, ini coba kita munculin duanya ya. 2 itu dari setengah kali 2 kan. Bukan. Ini kan nggak ada apa-apa, itu artinya 1. 1 itu didapat dari setengah kali 2 karena kita mau munculin 2. Jadi ini kayak munculin doang ya, setengah sama 2 ya. Jadi 2 sin 45 sin 15. Nah, ini kan jadi mirip kayak di rumusnya. Jadi setengah 2 sin sin, 2 sin sin, 2 sin sin itu 2 sin sin ada minusnya ya. Min, berarti ini munculnya juga minus ya. 2 sin sin itu cos tambah cos ya kalau nggak salah ya. Cos 45 tambah 15 tambah cos 45 kurang 15. Ini minus min nih ya, jadi harus sesuai kayak mirip rumusnya ya. Setengah ini jadi cos 60 tambah cos 30 ya. Sama dengan min setengah, cos 60 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Jadinya min seperempat tambah, minus ya. Min seperempat akar 3. Oke, ini jawaban kayak gini udah boleh ya. Atau ini bentuk bagusnya adalah itu difaktorin ya. Setengahnya keluar, dia jadi kesini, jadi min seperempat. Ini 1 tambah akar 3. Oke, ini mau jawaban yang ini boleh. Mau jawaban yang kanan ini boleh ya. Tapi kalau PG sesuaikan di jawaban di PG. C itu yang B. Terus yang C. Oke, ini mirip kayak yang tadi ya. 8 dijadiin ada 2-nya berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 cos
52,5 cos 7,5 ya. Set. Jadi sama dengan 2 cos itu cos ditambah cos. Oke, tadi ini benar salah yang tadi ya. Yang ini tadi harusnya itu cos dikurang cos ya. Tadi kalau salah tolong diperbaiki ya yang tadi ya. Kalau yang ini benar ya. Ini kalau tadi saya lupa tadi benar atau salah ya. Yang ini baru jadi cos 52,5 tambah 7,5 ditambah ya. Kalau ini yang tadi itu harusnya minus ya. Cos 52,5 dikurang 7,5 sama dengan 4 cos. Ini berapa nih? 60 ya. Tambah cos 52,5 kurang 7,5 kayaknya 45 ya. Enggak. Iya. Sama dengan 4 kali setengah ditambah setengah akar 2. Oke, ini yang bentuk bagusnya dimasukin ya. 4 kali setengah itu 2. Juga 2 akar 2. Atau kalau mau difaktorin boleh, 2-nya keluar, 1 plus akar 2. Mau jawaban ini boleh, mau jawaban ini juga boleh kalau esai ya. Oke, tadi yang B inget ya, diperbaiki ya. B harus cos kurang cos ya, tadi ya. Karena ini sin. Lanjut yang C. Nah, ini tan. Tadi ada rumus tan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau rumus tan kita harus cari sendiri ya. Tan itu kan sin per cos aslinya. Ini juga sama ya. Sin 20 per cos. Sama dengan, nah ini kan perkalian ya. Kalau perkalian kan boleh kita terobos. Jadi cos 25 cos 20. Sin 25 sin 20. Oke, ini jadi sin cos ya. Kita butuh angka 2 ya. Ya kan? Nah, kalau kita munculin 2 di atas, yang bawah juga munculin. Kan 2 per 2 itu 1 ya. Jadi nilai yang ini sama kayak nilai yang ini di soalnya. Kalau tadi kan caranya dia sin gitu kan. Munculin 2-nya adalah munculin 2 dulu, baru tambahin setengah gitu ya. Tapi kalau yang ini munculin 2 yang atas, yang 2 pun muncul di bawah gitu ya. Atau sebenarnya mirip yang tadi ya. Oke, ini kan 2 sin. Oh ya, berarti ini harus ada minusnya ya. Berarti ini juga harus ada minusnya. Tapi ini di luar ya, karena kita butuh rumus yang ini ya, min 2 sin itu tadi cos. Langsung aja 25 tambah 20 itu 45. Dikurang cos 25 kurang 25 kurang 20 itu 5 derajat. Per yang bawah itu min 2 cos itu 2 kosin. 2 cos itu cos ya, cos sama cos ya. Cos 45 ditambah cos 5. Cos 45 itu setengah akar 2 min cos 5. Nah, ini ada cos 5 ya. Cos 5 itu oke nih, kendalanya di cos 5 ya. Dia nilainya itu belum bisa dapat kita tentukan. Kenapa? Karena cos 5 ya. Mau pakai cara yang kemarin itu 30 tambah dikurang 25 kan? Nggak bisa ya. Oke, jadi nilai ini pun harus kita tentukan kalkulator aja ya. Ini setengah akar 2 dikurangkan minusnya masuk kayak cos 5. Oke, berarti ya udah jawabannya begini aja. Boleh ya untuk tentuin cos 5-nya harus pakai kalkulator ya. Jadi untuk yang C ini intinya adalah gimana cara nyari tan ya. Berarti harus
di sin per cos ya, baru nanti ketemu rumus yang tadi. Itu yang C. Masih ada lagi yang D. Yang D ini kurung gini ya. Nah, ini 3 kali pelangi ya. Jadinya sama dengan sin 7,5 cos 37,5 ditambah sin 75 sin 37,5 kali pelangi ya. Nah, ini kita munculin dua-duanya dulu ya. Berarti setengah 2 sin 7,5 cos 7,5. Oke, ini duanya kan ini juga butuh 2 ya. Nah, si duanya kita munculin di sini. Ini kan kalau setengah kita kali pelangi kan jadi sama aja kayak yang atas kan. Jadi setengahnya tuh udah sepaket sama yang kanan ini ya. 2 sin 75 7,5 ya. Sin 37,5 sama dengan setengah 2 sin cos. Sin cos itu sin tambah sin ya. Jadi sin 7,5 tambah 37,5 itu 45 ya. Ditambah sin tambah sin. Dikurangkan 37,5 dikurang 37,5 itu minus ya. Min 30. Min 30. Oke, ini yang pertama. Yang kanan tuh jadi sin itu 2 sin itu minus ya. Nah, ini harus ada minusnya ya. Berarti ini harus ada minusnya di sini. Kan aslinya itu rumusnya min 2 sin ya. Tapi ini saya bikin nggak ada ya. Berarti nanti minusnya itu di yang sininya aja ya. Atau gini aja deh. Ini minus. Ininya minus ya. Minus. Gitu ya. Berarti ini minus. Itu ada. Oke, tahan dulu. Saya hapus dulu. Oke, ini saya perbaiki tadi di sini. Karena ini sin berarti kan butuh minus ya. Berarti yang ini minus set gitu ya. Oke, ini baru benar. Jadi min 2 sin kan rumusnya. Min 2 sin rumusnya adalah cos ya, cos 45 dikurang cos min 30. Sama dengan setengah akar 2. Oke, ini biar ini dikurangin dulu. Nah, ini kalau sin ada minusnya di dalam kan minusnya keluar. Jadi setengah. Ya. Dikurang. Ini yang ini. Yang ini setengah akar 2. Kalau cos nggak ngaruh ya. Ini berarti jadi cos 30 sama aja, ketemu min ya sama aja. Min cos 30 itu setengah akar 3. Oke, dapat nilai semua ya. Jadi sama dengan setengah dikali, kadang kurungnya kita buang. Yang kurung ini ya. Setengah akar 2 dikurang setengah, minusnya masuk. Ini jadi plus setengah akar 3. Ini habis, jadi sama dengan setengah dikali setengah akar 3. Ini saya putar doang. Min setengah. Oke, ini jawaban kayak gini boleh. Atau setengah yang dalam keluar jadi 1/4. Akar 3 min 1. Mau yang ini bisa, mau yang atas bisa ya. Oke gitu ya, jadi intinya lihat dulu apakah bisa ada sin cosnya, baru dipakai rumusnya, dan jangan lupa munculin si angka 2-nya ya. Oke, sekarang rumus terakhir ya. Masih ada satu lagi ya. Tadi rumus perkalian, sekarang rumus penjumlahan dan pengurangan atau selisih. Oke, ini sebenarnya dari rumus yang tadi. Cuman di sini coba kita misalin dulu. Tadi kan ada alfa tambah beta ya. Kita misalin A. Alfa min beta, kita misalin B. Kalau kita jumlahkan,
Kan jadi ini eliminasi ya. Kan jadi si B-nya habis, yang kanan jadi A tambah B. Atau alfanya sama dengan A tambah B per 2. Sedangkan kalau kita kurangkan, kan yang A-nya bakal habis ya. Ini habis, maka ini jadi 2B. Yang kanan jadi A min B, betanya sama dengan A min B per 2. Artinya apa? Kita masukin ke rumus yang ini. Rumus yang tadi kita dapat ya. A tambah B, A min B nya kita ubah. Dia jadi sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A min B. A min B. Nah, A min B. Ya, apa ya? Alpha ya. Alphanya tadi udah kita ganti sama ini. Betanya udah kita ganti sama ini. Sehingga rumusnya yang ini jadi lebih sederhana. Jadi seperti ini ya. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin cos. Sedangkan kalau yang kurang, ya sama ya. Jadi sin A min sin B. Kalau dia yang cos, itu juga sama. Cos A tambah cos B. Yang dikurang pun juga sama ya. Intinya ini sebenarnya rumus yang tadi, cuman dibalik, yaitu kalau ada sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos ya. Kalau ada sin kurang cos itu nggak bisa ya, nggak ada ya. Jadi penjumlahan pengurangannya harus sama trigonometrinya. Karena ini rumus yang tadi sebenarnya ya. Oke, jadi intinya ini ya, rumusnya sebenarnya sama cara ngapalnya. Untuk yang ini ngapalnya kita adalah sin tambah sin sama dengan 2 sin cos. Tapi bedanya adalah yang ini ditambah dibagi 2, yang ini dikurang dibagi 2, gitu ya. Kalau yang tadi, rumus yang awal, cara ngapalnya kan 2 sin cos. Kalau dari 2 sin cos, kan jadinya sin tambah sin. Ini cuma ditambah dikurang doang ya sudutnya ya. Jadi perhatikan bedanya. Kalau yang ini dibagi 2, kalau yang tadi cuma ditambah dikurang doang. Oke, contohnya seperti ini ya. Kayak ini ya kayak tadi ya. Intinya boleh pakai cara apapun ya. Tapi di sini kita bakal menggunakan cara yang tadi. Sin tambah sin itu 2 sin cos ya. Berarti ini jadi 2 sin yang ini ditambahkan bagi 2 cos ya. Yang ini dikurang bagi 2. Sama dengan 2 sin 165 tambah 75 itu berapa? 240, 120 ya. Cos yang ini berapa nih? 90 bagi 2 ya. Bener ya? 45 ya? Salah dicek ya. Minus ya ini ya. Oke, ingat ya. Pokoknya kalau ada minus-minus itu perhatikan ya. Kalau sin minus itu ya min sin. Kalau cos minus itu cos nggak ngaruh ya. Ini rumus ini juga harus kalian ingat ya. Sehingga ini jadi 2 sin 120 itu 180 kurang 60. Kuadran 2 dari sin kan positif juga ya. Jadi positif sin 60 ya. Ini cos. Ini nggak ngaruh jadi 45. Kita ubah dulu kayak gini. Baru diganti jadi setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Sama dengan dicoret setengah akar 6 ya jawabannya. Ini untuk yang A. Lanjut yang B. Ini cos dikurang cos ya. Cos kurang cos. Cos kurang cos itu sama dengan min 2 sin sin ya. Berarti sama dengan min 2 sin. Nah, ini sudutnya AB-AB ya. Berarti harus kita tulis AB-AB juga lah. 2B ditambah ini ya. Bagi 2. Yang ini sin juga ya. Sin yang ini dikurang ya. 4A dikurang 2B bagi 2. Oke, ini apakah bisa kita hitung ya? Ini bisa disederhanain doang ya. 2 sin 4A kurang 2B kan nggak bisa. Tapi bisa dibagi 2 ya. 4 bagi 2 itu 2A. 2B bagi 2 itu 1. Oke, jadi kayak gini. Yang ini juga sama. 2A min B. Oke, udah selesai. Ini sampai sini doang ya. Untuk yang B. Karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut yang C. Nah, yang C ada 2 ya.
Yang harus kita ubah yaitu yang bentuk atas sama yang bentuk bawah. Cos kurang cos itu min 2 sin ya. Berarti jadi min 2 sin sudutnya ditambah ya. 70 tambah 50, 120 bagi 2 itu 60 langsung ya. Sin 70 kurang 50, 70 kurang 50, 20 bagi 2, 10 ya. Ya enggak? Kalau salah dibenerin ya. Sin dikurang sin ju. Kalau sin dikurang sin ya. Sin kurang sin itu 2 kosinnya cos. Nah ini karena angkanya sama pasti sama kosinnya. Oke, ini uniknya adalah dicoret ya. Min sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 itu setengah. Ini sin 10 kan aslinya itu jelek ya. Tapi yang bawah juga sin 10. Ini dicoret ya. Ternyata bisa hilang yang bentuk jeleknya. Jadi setengah bagi setengah itu habis. Min akar 3 jawabannya. Baliknya ini jadi tan ya. Tan 60 kan akar 3 juga. Oke, ini yang C ya. Sekarang yang D. Tan tambah tan. Ini tadi mirip kayak soal yang tadi harus kita cari rumus sendiri ya. Tan itu sin per cos tambah sin per cos 75 ya. Oke, ini kan mau kita jumlahin, tapi dia penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, itu harus disamakan. Misalkan ini 2, ini 3, pasti kita pakainya 6 ya. Tapi ini cos, yang sudutnya beda, ya pasti jadi dikaliin aja. Yang atas jadi, ini dibagi ini jadi cos 75 kali atas, jadi sin 15 cos 75, boleh cos 75 sin 15, sepertinya sama aja ya. Tapi nanti bakal agak beda, tapi sebenarnya artinya sama aja ya. Ini bagi ini cos 15 kali atas, jadi sin 75 cos 15. Sekarang kita apa ini? Sin 15 cos 75 sin 75 cos 15. Nah, ini rumusnya sebenarnya bisa pakai sendiri-sendiri ya. Kiri kita pecah, kanan kita pecah. Tapi ini ada rumus lain atau rumus yang lebih awal, yaitu sin cos atau sin cos kosin ya, yang sudutnya sebenarnya mirip tuh ya. Ingat yang sin A tambah B alpha tambah beta kan, jadinya sin alpha tambah beta ya. Ini jadi sin alpha tambah beta yang rumusnya jadi sin cos sehingga yang atas berubah jadi sin 15 tambah 75. Sedangkan yang bawah ini ya ini harus dijadiin rumus yang tadi ya, yaitu 2 munculin 2-nya. 2 cos, rumus 2 cos ya. 2 cos itu cos sama cos ya. Di setengah cos. Nah, ini yang 2 cos itu cuma ditambah, itu cos 90 tambah cos yang ini dikurang ya. Min 60. Nah, ini seperduanya dinaikin 2-nya jadi 2 sin 90 per cos 90 tambah, nah ini nggak ngaruh minusnya, tetap cos 60. Nah ini udah bisa kita ganti angka-angkanya jadi 2 kali 1 0 plus setengah ya. Jadi sama dengan 2 per setengah sama dengan 4. Oke, itu jawaban yang D. Jadi kalau bentuk sin per cosnya beda itu harus samain penyebut ya, ini karena pecahan. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Oke, terakhir. Nah, ini sin kali sin ya. Ada 3 macam. Nah, ini cara ngerjainnya kita pisah-pisah ya. Oke, ini jadi sama dengan tadi kan kita butuh 2 di depan ya, tapi minus ya, karena ini sin-sinnya. Min 2 sin 10, sin 50, sin 70.
sama dengan min setengah, min 2 sin itu cos kurang cos ya. Cos jadi tambah doang ya. 60 dikurang cos dikurang tuh min 40. Oke, benar ya. Sin 70 nggak ngapa-ngapa. Sama dengan min setengah cos 60 itu ada nilainya. Cos min itu nggak ngaruh, ini tetap min. Cos 40 kan belum tahu nilai bagusnya, ini nilainya koma ya, tapi tetap ditulis cos 40. Sin 70 pun juga sama, belum bisa kita cari. Sehingga kita bakal kalikan ke dalam ya. Setengah sama sin kita masukin ke dalam, jadi min 1/4 sin 70, min ke dalam jadi plus ya. Plus setengah sin 70 cos 40 atau cos 40 sin 70 juga boleh. Oke, itu lihat. Jadi seperti itu sin 70. Kayak yang ini kan sin cos ya. Ini kita munculin lagi angka 2-nya. Jadi ini setengah muncul 2. Sin 70 cos 40. Oke, agak panjang ya. Sama dengan min 1/4 sin 70 tambah 1/4 2 sin cos. 2 sin cos itu sin tambah sin ya. Sin ditambah sin. Oke, ini jadi ditambah doang. 110 ditambah sin 70 kurang 40 itu 30. Oke, masih panjang ya. Kita masukin ke dalam min 1/4 sin 70 ditambah 1/4 sin 110 sin 30 itu setengah ya, kali 1/4 itu 1/8. Set. Oke, sekarang yang ini nih, lihat yang ini nih. 1/4-nya kita keluarin, 1/4-nya dikeluarin. Yang positif kan ini ya, jadi sin 110 dikurang sin 70 tambah 1/8. Oke, nah ini sin kurang sin, rumus sin dikurang sin. Sin dikurang sin itu tadi 2 cos sin ya, jadi 2 cos ditambah bagi 2. 180 bagi 2 90 cos dikurang bagi 2. 40 bagi 2 20 tambah 1/8. Sebenarnya 1/4 kali, nah ini cos 90 nih yang bakal menjadi penentu karena cos 90 itu 0 kali cos 20 tambah 1/8 sama dengan 1/4 kali ini 0 kan, dikali semua ya. 0 dikali ini kan 0 kali ini 0 tambah 1/8 sama dengan 0 ya, ini tambah 1/8 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya, cukup panjang ya. Oke, mungkin kalau kalian coba ya bakal agak puyeng mungkin ya. Oke, ini bisa dicek tanda-tanda atau hasil-hasil rumusnya apakah benar atau salah ya. Oke, seperti itu kesimpulannya adalah, ingat kalau rumus 2 sin cos atau 2 kosin dan seterusnya, sudut yang kanan tuh yang satu dijumlah, yang satu dikurang doang. Tapi untuk yang kebalik, yang satu dijumlah bagi 2, yang satu dikurang bagi 2. Itu perbedaannya. Sebenarnya ini rumusnya sama ya. Sama aja ya. Oke, seperti itu ya. Dan ini merupakan alternatif rumus trigonometri. Sebenarnya boleh pakai rumus yang manapun asal benar konsepnya. Oke, ini latihan atau mungkin nanti bisa juga sebagai tugas. Jadi dicoba dikerjakannya supaya bisa. Oke, seperti itu. Jangan lupa dicek perhitungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.